hubungan sama Tuhan, sedangkan kita aja jarang ke gereja gitu. Mungkin karena kesibukan atau karena memang lagi nggak bisa. Nah sebenarnya tuh kita tetap dapat hadirat Tuhan itu apa kita kehilangan hadirat Tuhan itu sih kok? Ya, oke. Shalom semuanya, nama gue Monica Angel. Shalom semua, nama saya Megawati Purba. Oke, kita udah kedatangan tamu. Kalau di samping saya udah ada pendeta. Kita kedatangan Ko Henry sama Om Roy. Kalau kita panggilnya Om. Ya Om. Oh, Ya, gitu. Om. Iya, kalau ini Ko. Oh, Emang sih di Indonesia ada berapa orang Kristen? banyak. Enggak, ya kan? Nah, balik lagi kita tuh ke hati kita masing-masing. Saya pernah dengerin cerita ya waktu itu. Ada satu orang Kristen gitu yang dia kalau nggak salah penari. Dan waktu itu dia ada job untuk dance nari itu di hari Minggu. Terus dia bergumul, dia ngomong sama pacarnya dan jadi akhirnya dia bilang gini. Pacarnya bilang udahlah lu hari Minggu lu kasih ke Tuhan lah, lu job ini mau lepas aja lah, dia mau apa tetap lu ke gereja dulu gitu. Tapi ternyata akhirnya dia tetap ke gereja, nggak taunya dia dapat job yang lebih besar. Wow. Ya, jadi kalau buat saya ya kita juga mesti mikir balik lagi ke hati kita masing-masing. Kalau kita malas, kalau kita ngerasa istilah kita nggak mau berkumpul dengan saudara seiman, ya itu sebetulnya ya ada yang salah di hidup kita, gitu. Karena kita menghindari persekutuan dan lain-lain. Tapi buat saya balik lagi kalau kayak kita gitu ya, sebetulnya gereja itu tempat berkumpul orang-orang kudus yang kayak tadi dibilang bahwa dan juga dipanggil untuk keluar. Yang terpenting dari hidup kita ini kan harusnya kita ini mengenal Tuhan secara pribadi. Ya kan kita bisa menyembah di rumah sendiri, kita bisa berdoa sendiri di kamar, kita bisa bernyanyi dan lain-lain. Tapi waktu kita berkumpul dengan saudara seiman kita bisa menyembah bersama. Ini yang beautiful, ini yang luar biasa. Ya, jadi kalau buat saya hadirat Tuhan itu ya memang ada di mana-mana. Dan itu bukan hari Minggu aja. Kita waktu kerja, waktu hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, ya kita meskipun kita nggak kebaktian atau gimana, tapi istilahnya dimanapun kita mesti ada hadirat Tuhan dan hubungan kita sama Tuhan di mana saja. Setiap pagi kita punya hubungan sama Tuhan, waktu kita jalan, waktu di mana kita doa, istilahnya jangan sampai cuma harus masuk kamar apa segala, tapi waktu kita melihat di jalan tuh Tuhan ini macet gitu ya. Kalau nggak Tuhan saya lapar gitu. Kalau nggak ya ngomong aja padanya. Karena waktu kita belajar untuk berdoa itu seperti kita bernafas. Itu kan membuat jadi kebiasaan bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup di saat dimanapun kita berada. Ada hadirat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya, semangat itu. Semangat YouTube ya. Nah ini tuh kayak lu tau gak sih yang habis khotbah kita berdoa mau worship ya kan. Kayak gue tuh terhanyut gitu kan. Terhanyut apa ngantuk? Ya, jadi ya keren banget sih hari ini untuk teman-teman yang nonton, untuk jemaat di YouTube, kalau misalkan suka sama channel kita atau pembahasan kita, boleh misalkan kalian komen. Misalnya kita kurang bahas soal gerejanya di bagian apa gitu. Kan boleh banget komen, nanti di next episode kita bisa bahas lagi gitu. Iya, gitu. Jadi atau misalkan ada topik-topik yang pengen dibahas nih tentang langsung komen. Iya, langsung komen aja tuh. Iya, langsung komen aja. Ya, Atau misalkan nggak suka atau suka, komen aja pokoknya. Cuman gue gak suka tuh sama mbak-mbak yang baju putih. Komen aja. Komen aja. WA lu gue minta. Atau Nggak terima gitu. Ya. Atau mau minta nomor sepatu, nomor rekening boleh. Komen aja pokoknya. Monica Angel 41. Langsung aja to the point. Jadi kalau dari Om Roy ada nggak? Ada apa nih? Ya kan? Gue juga bingung. Ada sesuatu. Nah, kita sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas sih. Boleh nggak sih agak keluar? Kita izin dulu sama yang punya ini. Boleh Kan kalau di Vindes, kita nggak apa-apa lah ya nyebut ini Gak ya apa-apa. channel itu. Kalau di Kan Vindes abang kan kita. ada namanya Om Leo. Oh, Om Leo. Om Leo orang penting. Tahu. Bahas soal gereja, tapi Oke. agak-agak ekstrim. Gak apa-apa. Gereja zaman sekarang kan buat Ko Henry sama Om Roy, kalau gereja zaman sekarang itu kan banyak fenomena di mana misalkan ada pendeta, terus ada bahasanya tuh tangan kanan pendeta lah, kayak orang kepercayaannya pendeta. Ini crash atau berantem lah, si tangan kanan kecewa sama
sama pendeta atau asisten pendeta lah omongannya gitu ya. Kecewa sama pendeta tersebut sampai akhirnya dia buat keputusan keluar dari gereja dan bikin gereja baru. Kan banyak tuh fenomena kayak gitu. Jadi sebenarnya di gereja di Indonesia kan dulu nggak banyak-banyak banget kan, Iya, cuma benar. GKI, GBI apa dan segala macam. Tapi semenjak kesini nih perubahan zaman kan banyak memicu faktor lah ya terhadap kita manusia. Nah itu tuh kalau buat Om Roy sama Ko Henry gimana? Kan banyak pendeta yang crash sama asistennya atau Langsung sama bikin gereja baru. iya dia bikin gereja baru, bukan cabang loh, bikin gereja Gereja baru. baru. Iya. Itu gimana tuh? Nah, itu memang fenomena yang banyak terjadi. 4 atau berapa bulan lalu saya ke Batam. Iya. Saya ke gereja yang sama mungkin dari 6 atau 7 tahun lalu saya udah sering melayani di gereja itu. Dan ini gerejanya lagi baru selesai dibangun, lagi finishing. Ya sama, orang kepercayaan keluar dan bawa jemaat lebih banyak keluar. Ini bawa jemaatnya dari gereja yang Dari sebelumnya? gereja itu. Oke. Jadi dibawa keluar. Ya dan banyak. Mungkin saya bisa sebutkan 4 atau 5 yang saya ketahui itu ada seperti itu. Dan itu memang fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin lagi ngetren kali ya, bagaimana sih? Keren. Terus yang mau ditanyakan yang apanya nih? Nggak, maksudnya aku minta pendapat Om Roy aja. Maksudnya kayak gitu tuh gimana sih? Karena kan banyak anak muda tuh yang bertanya-tanya. Jadi yang kalau yang familiar di telinga gitu kan kayak GBI, GKI, HKBP, GPIB itu kan yang memang Udah dia tahu tuh lah ya. ada strukturalnya tuh Iya. jelas di Indonesia gitu kan. Dan maksudnya bukan diakuin sih. Ya pokoknya dari PGI juga udah jelas gitu kan runtutannya tuh kayak gimana. Tapi ada nama gereja-gereja tuh yang udah aneh-aneh gitu. Asing Oh, gitu iya, kali iya, di kuping lu ya. Takut deh. Biasanya kan namanya ada gereja ini, Iya, ini namanya iya. berbeda. Nah, Mm-mm. karena di dalam gereja itu kenyataannya nih, saya tahun berapa sebentar? Tahun 99 saya merintis gereja pertama kali. 3 tahun saya mengembalakan dan akhirnya tidak terlibat di dalam internal gereja sampai akhirnya bikin ministry sendiri, bikin pelayanan sendiri. Sebenarnya hampir sama lah semua gereja itu ya, kebanyakan. Di dalamnya itu ujung-ujungnya akan ada banyak orang yang punya kepentingan. Oke. Kepentingan pribadi. Ya, dan suka nggak suka pasti ada. Kita di dalam keluarga cuma 6-7 bersaudara aja pasti akan ada bloknya, blok timur dan blok barat. Ya di dalam gereja juga sama. Nah, persoalannya sering terjadi kenapa begitu ketika ada yang didisiplinkan. Misalnya gembala nih, dia disiplinkan staf A. Maka dia mulai akan cari siapa yang nggak suka nih dengan siapa yang mendisiplinkan dia. Wakil gembala kah atau gembala atau koordinator. Maka mulai dikumpulin tuh barisan sakit hati. Ya kan? Dan mulai lebih banyak membicarakan kesalahan. Misalnya, aduh, kalaupun pendetanya nggak salah, maka kebijakannya akan mulai dipertanyakan. Kayaknya kurang bijak ya. Kayaknya kurang sesuai. Pasti dicari aja. Kalaupun ternyata gembalanya tidak banyak salah, tidak juga bijak, maka dicari kayaknya kurang cocok ya. Makanya akan dicari ini. Wah ternyata cocok juga. Pokoknya akan dicari sehingga menemukan kelompok-kelompok seperti itu. Dan akan mulai dilihat nih di tengah-tengah kita ini kan, misalnya andaikan nih, contohnya misalnya kita ini barisan sakit hati nih. Tapi kita sesama kita ini juga nggak saling percaya siapa yang akan jadi pemimpin kita. Kalau kita keluar kan, nih keluar. Terus siapa yang jadi pemimpinnya? Kan udah jelas nih orang nggak punya bobot semua nih. Ya kan? Ya kan udah nggak punya bobot semua nih. Dia mikir, wih, wakil gembala ini orang terpandang. Tapi kalau kita jatuhkan dia, nggak bisa jatuh. Maka kita angkat-angkat dia. Wah, Bapak tanpa Pak Gembala, Bapak itu udah cukup bagi kami. Kita bikin perkumpulan, kita ajak makan. Pak Gembala nggak diajak, Bapak itu udah luar biasa. Sudah hebat, sudah cukup. Wah, setiap Bapak doakan usaha kami, ya kan? Tinggal di roasting begitu aja kan? Sebaliknya, setiap Bapak datang ke rumah kami penuh damai sejahtera. Setiap Bapak datang ke bengkel kami, begitu semua. Lama-lama dia pilih. Ternyata saya juga udah bisa ya. Ternyata saya juga punya followers ya. Begitu satu titik ini wakil gembala selek dengan gembala, dia mikir aku juga bisa. Jangankan wakil dengan gembala, suami istri aja bisa selek kan.
saudara kandungannya bisa cerai, apalagi saudara seiman. Nah, dari situ akhirnya saya juga misalnya kalau di posisi saya wakil gembala, saya bisa jadi kapten biar juga di kapal kecil kan mending jadi kapten daripada nakoda di kapal besar kan gitu kan. Iya. Ya milih jadi kapten dong, biar juga 10 tapi kan kapten. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Makanya gereja banyak yang ribut ya. Pikiran kayak gitu. Nah makanya kalau kita kuliah teologi itu ada satu mata kuliah yang dulu menurut saya aneh, namanya konflik dalam gereja. Jadi kami itu para yang sekolah teologi itu tahu kalau situasinya kadang-kadang diciptakan konflik itu buat keuntungan buat kita itu juga bisa. Gitu kan. Ya sama seperti kata-kata bijaklah di mana ombaknya banyak, disitulah kita bisa berselancar. Tanpa ada ombak tidak bisa berselancar. Tapi ya kembali seperti kata Pak Abraham tadi, tergantung motivasi hati. Karena segala sesuatu ini itu bisa diciptakan. Yang tidak aman, mau dibikin tidak aman bisa diciptakan. Ada mata kuliahnya, manajemen konflik. Manajemen konflik. Berarti sebenarnya konflik itu juga diciptain sama orang-orang dalam itu juga ya? Iya. Betul. Sama kayak politik. Next episode. Tapi memang kalau buat saya ya, gereja itu memang dari awal, dari sejarah juga dulu itu, ya memang iblis itu kan selalu mau mecah belah segala sesuatunya. Dan akhirnya kan gereja itu kan selalu dengan kepentingan individu dan lain-lain, dan akhirnya tuh mereka terpecah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi buat saya Tuhan itu nggak pernah kalah. Dia membuat segala sesuatunya tuh indah pada waktunya. Amin. Jadi waktu terjadi begitu banyak perpecahan gereja, itu akhirnya membuat buat saya itu sebuah kehebatan Tuhan. Ya, dari dulu kita tahu sejarah gereja dari Katolik pindah ke Martin Luther, ke Calvinis, ke semua ke akhirnya ke Pentakosta, sampai saya langsung Pentakosta, saya karismatik dan lain-lain. Dan sampai sekarang mereka semua kalau mau ditanya tentang doktrin mereka konflik. Tapi buat saya inilah tubuh Kristus. Buat saya bagaimana kita sebagai orang yang bisa mengerti Tuhan. Istilahnya setiap orang ini punya keahlian masing-masing. Ya, jadi kalau saya menganggap bahwa iblis merencanakan segala sesuatunya buruk, tapi akhirnya Tuhan itu membuat segala sesuatunya jadi indah. Tapi memang menurut saya dengan semua konflik dan semua segala macam, saya itu lebih baik berpikir bahwa saya pernah diajarin oleh pemimpin saya itu untuk hidup istilahnya itu menyerah kepada Tuhan. Kita orang Kristen ribut, apa kan nggak enak ya. Kayaknya kok kenapa sih orang Kristen ribut terus gitu segala macam. Kalau saya tetap berpikir bahwa ya mengalah tuh indah. Kalau kita ngelihat orang punya ambisi, punya apa segala macam loh. Gereja itu punya Tuhan, jemaat itu punya Tuhan, semuanya punya Tuhan. Ya kan, kalau kita bisa, itu semua karena anugerah. Kita punya jemaat besar, kita bisa ngelakuin apa, mujizat dan lain itu cuma karena anugerah. Sekali Tuhan mencabut semuanya itu juga kita bisa buat apa. Jadi kalau buat saya, menyenangkan Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Waktu kita belajar untuk menyenangkan hati Dia, ada orang menganiaya kita, atau misalnya kayak tadi dibilang, ya mungkin ada seseorang misalnya pemimpin pendetanya atau gembalanya menyiksa, menganiaya semua segala macam. Buat saya ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk menang dan kita bisa bertumbuh dari semuanya. Yang penting kan kita dikenal Tuhan. Waktu kita diperlakukan tidak baik gitu kan, waktu kita istilahnya ya mungkin kita dirugikan dan lain-lain. Tapi waktu kita ngomong Tuhan, saya mau belajar bersyukur untuk setiap peristiwa dalam hidup kita, untuk setiap pemimpin, untuk setiap anak buah, untuk setiap apapun. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa yang penting yang menang Tuhan. Amin. Amin. Mau nyambung sama pertanyaan tadi. Jadi kan maksudnya kelihatannya tuh jadi nggak bagus gitu, jadi buruk. Maksudnya buruk di sini tuh jadi kayak kita seolah-olah orang Kristen ini jadi terpecah belah gitu. Yang tadinya harusnya gereja misalkan hanya 5 misal gitu. Tinggal cabang aja misalkan kayak GKI Bekasi, GKI Jakarta kayak gitu. Ini jadi
kayak ada gereja A, B, C dengan mohon maaf ya nama-nama yang aneh gitu. Kan maksudnya itu kelihatannya jadi aneh, jadi buruk gitu kan. Ini orang Kristen gimana sih gitu kan. Ini berantem dikit jadi Bikin gereja baru. bikin gereja. Kayak geng-gengan gak sih kayak Iya. SMP? Itu kan jadinya buruk gitu. Iya. Gitu kok. Image-nya ya jadi Iya. buruk ya. Ya, tapi bagaimana setiap pemimpin gereja itu menyikapi? Iya. Ya, jadi maksud saya, kalau nggak salah saya pernah lupa waktu itu saya pernah tahu bahwa ada sekitar berapa puluh apa 100 lebih gitu sinode di Indonesia. Ini di Indonesia aja gitu. Dengan berbagai denominasi, berbagai mana doktrin, berbagai mana semuanya. Dan itu kalau misalnya ada beberapa yang saya dengar juga masih keras. Tapi buat saya, bagaimana menyikapi bahwa kita nih sebagai orang Kristen, bahwa kita nih ngapain sih ribut gitu ya. Buat saya, loh sekarang saya makanya kan kalau kita ke rumah duka apa segala macam tuh buat saya itu salah satu ya kata-kata bijaksana lah, mau apa sih hidup kita gitu. Lu mau ributin gereja gede mau apa, nggak dibawa kok akhirnya. Ya kan, kita cuma istilah kita bisa menjadi berkat, kita bisa nyenengin Tuhan, itu yang terutama gitu loh. Mau ribut mau apa segala macam, ya memang kadang-kadang kita juga kadang-kadang kalau ya saya juga masih manusia, kalau misalnya ada orang yang menyakiti saya juga bisa marah. Tapi saya cuma mau belajar bahwa pikul salib sangkal diri itu penting. Jadi kalau misalnya antara gereja ribut apa segala macam, tapi saya juga melihat bersyukur sekarang ada banyak gereja-gereja udah mulai bersatu hati, berdoa bersama, gitu, Natalan bersama, semuanya segala macam. Buat saya ini suatu yang indah sekali. Jadi kita jangan menyikapi hal yang negatif, tapi kita melihat bahwa ya itu iblis yang membuat itu untuk perpecahan. Tapi kita melihat bahwa sebuah keajaiban, makanya kan apa yang dibilang Tuhan itu kan doa terakhir biar mereka menjadi satu, ya kan, Tuhan Yesus sampai doa begitu loh, biar mereka menjadi satu. Jadi untuk semua keberagaman, untuk semua, ya mereka punya doktrin masing-masing. Ada yang ngomong baptis mesti diselam, ada yang mesti baptis dipercik juga oke. Ya buat kita ya sudah, istilahnya itu setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Gitu. Loh, masuk surga itu nanti ya urusan kita sama Tuhan masing-masing kok. Di Matius 7 dikatakan apa? Yang penting Tuhan itu mengenal kita atau tidak. Kalau kita tidak dikenal Tuhan, itu yang berbahaya. Gak ditanya Tuhan, gak tanya, lu agamanya aliran gereja mana? Iya kan? Yang ditanya Tuhan, aku kenal kamu enggak? Kamu pernah berdoa enggak? Kamu pernah hubungan sama aku enggak? Apa kamu setiap hari tuh lakuin hal-hal yang menyenangkan aku atau tidak? Gitu loh. Bukan kamu ditanya, kamu dari GBI atau kamu dari GKI atau kamu dari mana gitu. Itu nggak penting di sana. Yang penting kita dikenal Tuhan. Mau aliran apapun, dia punya kepercayaan sama Yesus dan dia punya hubungan sama Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Itu yang terpenting. Amin. Itu komisinya. Praise God. Itu jawabannya ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton channel kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan komen juga boleh nih, kayak misalkan apa yang mau ditanya-tanya, kayak misalkan apa sesuatu yang pengen dibahas lebih lagi gitu, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa ya di-share. Tapi kalau untuk Om Roy sama Ko Henry ada ini enggak? Ada mungkin closing statement atau apa, atau misalkan Sebelum closing statement, itu? gue masih punya Tentang apa? pertanyaan apa itu? tentang gereja. Oh, oke. Masih gereja ya, wah. Satu pertanyaan terakhir. Kayaknya lu bisa 10 hari nggak selesai ini. Ini sebagai Gen Z dan millennials, kalau kita kan lebih suka musik yang Jep aja enggak yang full band gitu Oh, lah, iya, kayak iya, full iya. band gitu. Dari Ko Henry dan dari Nah, kalau gereja bicara musik di gereja, Iya, maksudnya musik. kebun tata ibadah, Yes, liturgi iya. segala macam kan. Ya memang musik di gereja itu juga mengalami perkembangan ya dari zaman. Dulu gereja itu cuma pakai organ. Sekarang gereja, apa musik yang ada di dunia ada di gereja. Sebenarnya itu bukan harus full band atau tidak harus full band sih. Itu kembali ke orangnya. Misalnya, saya sekarang lebih menyenangi gereja yang teduh. gimana tuh? Teduh, konsep teduh tuh gimana? Teduh tuh Teduh tuh gimana tuh? Ada masanya besar. Artinya gini, musik tuh nggak terlalu banyak, tidak ada distorsi gitar, gitu kayak konser rock, tidak ada lighting yang kelap-kelip gitu. Soalnya kalau saya masuk gereja begitu,
Holiwing lagi nih, gitu. Soalnya aku pernah lihat di FYP Afrika gereja kayak gitu gak sih? Disco gitu. Afrika Tergantung apa? alirannya sih. Tergantung ya? Tergantung alirannya. Jadi itu kembali ke arah masing-masing ya. Jadi kalau ada orang gereja mesti yang full lighting segala macam buat dia itu, wow itu meriah megah, ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau buat saya sekarang ini ya saya bergereja jemaat kecil nggak terlalu besar, hanya single keyboard. Saya malah lebih sedang menyukai, lebih senang bergereja begitu. Dari dulu saya bergereja begitu, tidak terlalu meriah banget, tidak terlalu ya lebih keteduh lah gitu. Jadi saya nggak pernah ngejudge. Oh gereja lo begini dong, masa gereja gitarnya distorsi gitu kan? Clean dong kayak di gereja saya gitu. Efek gitarnya gitu. Ya nggak boleh juga begitu gitu. Dan kalau orang ngejudge saya juga menurut saya nggak berhak juga. Tapi kembali ke arah kita bertumbuh nggak? Kita ngalami sesuatu yang berbeda nggak? Gitu. Kita ngalamin Tuhan nggak di tata ibadah seperti itu? Gitu. Kalau kita ngalami, kalau orang ngalami hadirat Tuhan, ngalami Tuhan, pasti nggak ada penghakiman. Karena Tuhan itu ketemu pelacur, ketemu siapapun nggak menghakimi. Ketemu Sakeus, dia nggak menghakimi Sakeus loh. Dia cuma minta makan, nggak ada. Jadi kalau orang pakai dalam tanda kutip, wah gereja kita nih, kita ngalami Tuhan, begini ibadahnya, ataupun di PD kita nih, di tempat kita, yayasan kita, bla bla. Tapi kerjanya hakimin Tuhan, itu saya khawatir, itu nggak ketemu Tuhan, karena Tuhan nggak punya ciri seperti itu. Gitu. Jadi bebas-bebas saja, mau organ, mau cuman gitar, mau akapela gitu ya, nggak ada musik, itu tidak menentukan kadar hadirat Tuhan. Gitu. Kalau Ko Henry nggak suka Kalau India. Ko Henry diam. Aku tradisional. Kalau saya memang pernah ngalami di gereja ya, itu ada sebuah jadi sebuah ini kenyataan. Jadi waktu itu kita manggil untuk worshiper yang muda, itu yang para tua-tua tuh pada bete. Saya gitu. Tapi giliran manggil yang istilah worshiper tua kayak misalnya contoh ya Frankie Siombing atau siapa gitu, yang muda-muda ini lagu apaan sih ngantuk banget gitu loh kayak gitu. Tapi buat yang tua tuh, aduh ini kok kenapa suaranya empuk banget ya gitu loh gitu. Cuma kalau saya ini saya belajar untuk, meskipun saya juga kadang-kadang kan kalau yang sama worshiper yang baru ini sekarang yang muda-muda, saya juga terus terang ya saya belajar untuk mulai menyukai. Ya meskipun setiap orang tuh punya tipe musik beda-beda, punya gaya beda-beda. Saya sama istri saya aja udah beda. Saya suka lagu yang kalem, yang himne, ya melankolis sedikit gitu ya, kayak seperti menghayati kehidupan. Ini saya bilang, kamu nyenengin gitu di mobil ngantuk tau nggak beginian gitu, mesti ada yang ajeb-ajeb dikit lah gitu. Jadi itu nggak usah bilang masalah umur, tapi kita yang umurnya nggak beda jauh aja mempunyai sebuah style beda musik. Kita kalau saya udah begitu, saya kadang-kadang bingung gitu loh kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang keras, yang apa gitu, bukan keras sih, yang happy gitu, buat saya kurang menikmati. Tapi istri saya lebih menikmati. Nah, waktu saya melihat hal ini, ya kita mesti bisa melihat semua kebutuhan. Ya, saya belajar istilahnya tetap yang penting Tuhan di antara semuanya. Waktu dia menyembah, saya melihat anak-anak muda itu, misalnya ketemu dengan WL yang muda, semuanya kayak NDC dan lain-lain, maksudnya grup band, semua segala macam, dan mereka bisa ngerasain Tuhan di situ. Saya bahagia kok. Meskipun buat saya kurang empuk ya, saya ngomong begitu ya. Tapi buat saya lebih suka yang tua gitu loh, karena itu buat saya waktu saya lahir baru, saya kenal Tuhan segala macam. Saya lagu-lagunya seperti itu, tapi buat saya ya saya belajar untuk menyukai ya dengan perubahan yang Tuhan bawa di generasi ini. Ya, jadi saya nggak mau istilahnya udah tua aja gitu ya, terus tapi saya mau belajar untuk menyukai. Saya pernah ada orang tua, dia ingin cucunya ini suka makan sushi.
Terus dia ngomong gini, ini makanan ikan mentah, gitu loh. Gimana caranya makan, nikmati, enak kong, ini semuanya enak sekali, katanya gitu. Sampai saya belajar dari ini seorang hamba Tuhan, dan dia bilang gini, saya berdoa sama Tuhan, mengucap syukur untuk makanan ini, dan dia bilang gini, saya mencoba untuk menyukai dan nelen. Awal mulai telan aja katanya Susi. Nggak dikunyah tuh langsung. Nggak dikunyah, pokoknya dia telan pakai air. Gitu. Oh. Nah, terus akhirnya lama-lama, ya dia mulai menyukai. Dan saya belajar, ini orang yang waktu itu udah hampir umur 70-80 tahun. Jadi buat saya itu, waktu dia bisa melakukan hal itu buat cucunya yang beda umurnya bisa 60 tahun, 60 tahun, untuk menyukai sushi. Dan ya kita juga belajar gitu, melihat ada sebuah figur yang, ya dia ngomong, aku untuk menyenangkan istilah bersama-sama dengan mereka, saya ikutan makan sushi. Meskipun ditanya, suka nggak? Enggak, telan. Gitu. Dan akhirnya dia bisa membuat cucunya itu bahagia, senang, dan dibilang, wah engkong nih hebat banget gitu loh. Keren bisa makan sushi gitu kan. Mungkin di generasi kalian kan gitu kan. Keren nih gitu loh. Ini orang tua juga istilahnya jiwanya muda banget gitu kan. Nah, jadi buat saya itu, saya nggak mau dianggap tua, tapi saya tetap belajar untuk menyukai hal-hal yang Tuhan buat di anak-anak muda. Meskipun saya cuma telan saja, tapi saya benar-benar mulai bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Itu aja. Oke, sebelum kita tutup maksudnya sebelum kita tutup YouTube kita dan acara kita pada malam hari ini, kita berdua meminta kesan dan pesan atau kayak ajakan untuk anak-anak muda yang zaman sekarang ini gimana kok? Ya, di senior dulu. Kalau saya, Tuhan itu mencintai segala umur, dari yang tua, yang muda, anak-anak semuanya. Dan buat saya, untuk generasi milenial juga Gen Z semuanya itu, buat saya Tuhan juga sayang. Tuhan itu meng-create, Tuhan itu menciptakan kita itu dengan serupa dengan gambarnya. Dan buat saya, istilahnya Tuhan itu sangat mengasihi, meskipun kita punya hal-hal yang sangat berbeda, atau mungkin maaf kata kadang-kadang kita ngerasa, aduh gua nih kok sukanya yang kayak begini, yang jahat-jahat atau yang nggak benar gitu. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi. Tuhan tuh sayang sama kita dan tidak pernah ada yang kebetulan dan tidak pernah ada yang kesalahan. Jadi kalau Tuhan sudah membuat kita di orang tua kita siapa dan hidup kita ini seperti apa, itu tidak ada yang sebuah kebetulan dan kesalahan. Percaya Tuhan itu sedang membuat segala sesuatunya luar biasa. Percaya bahwa Tuhan itu akan terus membuat hidup kita ini makin berkemenangan. Kalau dari Oke, kalau dari saya, gereja hari ini seperti rumah makan. Banyak banget pilihannya. Jadi, teman-teman anak muda tinggal pilih mau gereja model bagaimana. Mulai dari jam pagi jam 6 sampai malam jam 7. Ada. Mau di mall, mau di senengnya masuk gang, di gang juga ada. Maunya nyebrang kali ada. Di Rawalumbu ada. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bergereja. Berbagai macam bentuk model gereja sudah ada hari ini. Jadi ke gereja lah. Jangan Enggak. ke gereja lah. ke gereja lah, ini ya ke gereja lah ya. Terima kasih yang udah main. Gitu. Datang ke podcast kita, Iya. YouTube kita. Udah bahas. Tapi mau minumnya belum ada ya? Emang belum ada. Saya kira nunggu. Siapa tahu marjan ya. Lo percaya gak sih? Apa tuh? Gak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, Jadi gue yakin banget nih untuk teman-teman di sini nih yang nonton, yang udah ngeklik nih ngeliat muka kita semua tuh, gak ada yang kebetulan. Kalau kalian bisa nonton ini pasti ada tujuan Tuhan. Ya, emang ada sebenarnya. pesan Tuhan Luar buat biasa. kalian. Yes, pasti ada pesan Tuhan. Tuhan. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya. Channel kita, dan channel ini bakal tayang setiap jam 7 malam. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikutin kita, medsos kita banyak ada di IG. Dan Yes. YouTube ini juga jangan lupa di-subscribe ya, Beb. Yes, di subscribe. Pokoknya podcast ini bakal tayang setiap hari Kamis jam 7 7 malam. malam. Ada kita juga di TikTok, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di
di mana-mana. YouTube. Kalau di Spotify ada nggak? Segera. Segera ya. Oke. See you. Oke, Bye-bye. see you.